Dalam konteks ketegangan geopolitik dan ancaman yang semakin besar terhadap presisi serangan jarak jauh, Rusia berpotensi menggunakan berbagai jenis senjata nuklir, terutama senjata nuklir taktis. Senjata seperti rudal Iskander dan Kinzhal, yang memiliki jangkauan yang luas, dapat menargetkan berbagai sasaran, seperti lapangan terbang, bunker, dan depot amunisi, yang merupakan bagian dari strategi militer Rusia. Senjata nuklir taktis, yang dirancang untuk serangan pada jarak lebih dekat, berbeda dengan senjata nuklir strategis yang jauh lebih kuat dan memusnahkan. Contohnya, rudal Iskander memiliki jangkauan sekitar 400.500 km, sementara rudal jelajah kaliber memiliki kemampuan jangkauan yang lebih besar. Dalam skenario konflik, penggunaan sistem senjata ini dapat mengganggu stabilitas logistik dan komunikasi musuh, dengan dampak yang signifikan terhadap pasokan dan operasi pasukan Ukraina. Diperkirakan Rusia memiliki sekitar 2.000 senjata nuklir taktis yang dapat diluncurkan menggunakan berbagai sistem rudal. Di samping itu, pesawat pembom strategis seperti Tupolev Tu-22M, yang terkenal dengan kemampuan menyerang kapal induk, dapat membawa hingga 22 ton senjata, termasuk rudal nuklir dan konvensional. Tupolev Tu-160, yang dikenal dengan julukan Angsa Putih, merupakan pesawat pembom terbesar dan terberat di dunia dengan jangkauan 12.000 km, yang memungkinkannya untuk meluncurkan rudal jelajah nuklir Kh-55 dengan presisi tinggi. Rudal hipersonik seperti Kinzhal, yang dapat terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 10, juga menjadi ancaman besar karena kemampuannya untuk menghindari sistem pertahanan dan menyebabkan kerusakan dalam waktu singkat. Rudal ini sangat efektif dalam menyerang sistem pertahanan musuh. Meski begitu, taktik yang lebih luas dalam penggunaan senjata ini melibatkan berbagai platform, termasuk pesawat pembom dan rudal jarak jauh, untuk melakukan serangan terkoordinasi yang meningkatkan kejutan dan kemampuan untuk menghindari deteksi. Namun, penggunaan senjata nuklir, baik yang taktis maupun strategis, membawa akibat yang sangat merusak. Selain dampak kehancuran fisik yang langsung, ledakan nuklir juga menimbulkan kontaminasi radioaktif yang bisa menyebar jauh, menyebabkan efek jangka panjang pada lingkungan dan populasi, baik di negara penyerang maupun negara yang menjadi sasaran. Penggunaan senjata nuklir dalam konflik berisiko menciptakan kondisi yang merugikan kedua pihak, dengan konsekuensi yang akan memengaruhi generasi mendatang. Walaupun senjata seperti rudal Kinzhal dan Tu-22M dirancang untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran, potensi kehancuran jangka panjang yang ditimbulkan oleh senjata nuklir menunjukkan seberapa besar risiko yang dihadapi oleh meningkatnya ketegangan internasional. Meningkatnya ketegangan internasional dan potensi penggunaan senjata nuklir semakin memperlihatkan pentingnya diplomasi dan upaya deeskalasi untuk mencegah terjadinya konflik nuklir. Dunia saat ini sangat bergantung pada perjanjian internasional seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang bertujuan untuk membatasi penyebaran senjata nuklir dan mengurangi ketegangan global. Namun, dengan adanya senjata nuklir taktis yang lebih mudah disebarkan dan digunakan dalam konflik terbatas, ancaman terhadap perdamaian dunia semakin nyata. Di sisi lain, berbagai negara dan organisasi internasional terus berusaha untuk meningkatkan sistem pertahanan yang mampu mengantisipasi ancaman dari rudal-rudal canggih ini. Pengembangan teknologi pertahanan rudal dan sistem deteksi yang lebih efisien menjadi prioritas untuk mengurangi potensi dampak dari serangan nuklir. Meskipun demikian, tidak ada sistem pertahanan yang dapat sepenuhnya menghilangkan risiko tersebut, terutama ketika berhadapan dengan senjata hipersonik yang dapat menghindari sebagian besar sistem pertahanan yang ada. Selain dampak langsung dari serangan nuklir, masalah kontaminasi radioaktif dan kerusakan ekologis jangka panjang menjadi perhatian utama. Ledakan nuklir tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan populasi, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan bertahan selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Ini termasuk pencemaran udara, air, dan tanah, yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam jangka panjang. Dengan demikian, meskipun senjata nuklir menawarkan kekuatan besar dalam hal dominasi militer, konsekuensi dari penggunaannya jauh lebih luas dan merusak. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk terus memperkuat dialog dan kerjasama dalam rangka mencegah eskalasi lebih lanjut. Strategi perdamaian yang mengutamakan dialog, pengendalian senjata, dan upaya untuk menurunkan ketegangan internasional menjadi kunci untuk memastikan bahwa ancaman senjata nuklir tidak mengarah pada konflik yang menghancurkan dunia. Selain itu, pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mengelola risiko senjata nuklir mencakup upaya multilateral untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan antara negara-negara pemilik senjata nuklir.
Program pengawasan dan verifikasi internasional yang lebih ketat, bersama dengan komitmen negara-negara besar untuk mematuhi batasan-batasan pengembangan dan pengujian senjata nuklir, bisa menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Salah satu contoh adalah pemantauan yang dilakukan oleh Badan Energi Atom Internasional, IAEA, yang bertugas untuk memastikan bahwa program nuklir sipil tidak disalahgunakan untuk tujuan militer. Selain itu, dengan perkembangan teknologi senjata yang semakin cepat, penting untuk mengedepankan penelitian dalam bidang kontrol senjata dan pencegahan perang nuklir. Program-program disarmament atau pengurangan persenjataan nuklir, meskipun seringkali menemui tantangan politik yang signifikan, tetap menjadi jalur yang penting untuk mengurangi potensi ancaman global. Banyak negara masih terlibat dalam proses dialog mengenai pembatasan senjata nuklir taktis, yang dianggap lebih mudah diakses dan digunakan dalam konflik yang lebih terbatas, sehingga berpotensi meningkatkan risiko eskalasi menjadi perang nuklir yang lebih besar. Peran diplomasi juga tak dapat dipandang sebelah mata. Di tengah ancaman penggunaan senjata nuklir, negara-negara di dunia perlu terus membangun saluran komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang damai. Setiap upaya yang dapat memperkecil kemungkinan kesalahan perhitungan atau tindakan yang didorong oleh ketakutan akan menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas global. Selain itu, inisiatif untuk memperkuat pendidikan internasional mengenai bahaya nuklir dan dampak jangka panjangnya juga sangat penting. Masyarakat global perlu memahami secara lebih baik tentang risiko yang ditimbulkan oleh senjata nuklir, baik dari sisi kemanusiaan, lingkungan, maupun ekonomi. Hal ini dapat memperkuat solidaritas internasional dalam mendukung upaya pencegahan proliferasi senjata nuklir dan mendorong negara-negara untuk berkomitmen pada visi dunia tanpa senjata nuklir. Menghadapi masa depan yang semakin kompleks, di mana teknologi militer terus berkembang pesat, tantangan bagi dunia adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dengan tanggung jawab moral dan etika. Dalam skenario global yang semakin terhubung, satu serangan nuklir, meskipun terbatas, dapat memicu reaksi berantai yang mempengaruhi banyak negara, bahkan yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisir ancaman nuklir, baik melalui dialog diplomatik, pengendalian senjata, atau pencegahan eskalasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kedepan, langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi nuklir perlu melibatkan kolaborasi global yang lebih erat. Negara-negara dengan senjata nuklir perlu menanggapi ancaman global dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar, menyadari bahwa setiap langkah untuk meningkatkan kekuatan nuklir berpotensi memperburuk ketidakstabilan dunia. Pengurangan senjata nuklir melalui perjanjian internasional seperti New START, yang merupakan perjanjian pengendalian senjata antara Amerika Serikat dan Rusia, menunjukkan bagaimana dialog dan negosiasi dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengurangi risiko nuklir. Namun, pengawasan dan komitmen berkelanjutan terhadap kesepakatan ini tetap menjadi tantangan, mengingat perubahan politik dan kemajuan teknologi. Selain itu, peran organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menjadi semakin penting dalam mendorong penyelesaian damai dalam krisis internasional. PBB memiliki mandat untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan global, dan sebagai salah satu aktor utama dalam diplomasi internasional, organisasi ini harus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat mencegah negara-negara untuk mengambil keputusan yang mengarah pada konflik berskala besar. Salah satu contohnya adalah upaya untuk memfasilitasi negosiasi dan membangun forum dialog yang inklusif, yang memungkinkan negara-negara yang terlibat dalam ketegangan geopolitik untuk berbicara secara langsung dan mengurangi potensi misinformasi atau salah paham yang dapat memperburuk situasi. Pada level regional, negara-negara yang berada dalam area konflik atau yang berpotensi terlibat dalam peperangan nuklir juga harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan secara lokal. Inisiatif untuk membangun hubungan yang lebih baik antar negara, mengurangi rivalitas, dan meningkatkan saluran komunikasi bisa membantu menanggulangi risiko eskalasi yang dapat melibatkan senjata nuklir. Contohnya, kawasan-kawasan seperti Asia Pasifik dan Timur Tengah yang memiliki dinamika politik dan militer yang kompleks perlu bekerja sama untuk membangun kepercayaan dan menghindari penggunaan senjata nuklir sebagai bagian dari kebijakan luar negeri mereka. Penting juga untuk mendorong peran serta masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran mengenai bahaya senjata nuklir. Kampanye global yang mempromosikan disarmament dan mendidik masyarakat mengenai dampak lingkungan dan kemanusiaan dari senjata nuklir bisa memperkuat tekanan internasional terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk berkomitmen pada pengurangan persenjataan. Dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, pendidikan, dan forum internasional,
masyarakat dapat berperan aktif dalam memperkuat norma internasional yang menentang penggunaan senjata nuklir. Di samping itu, pengembangan teknologi baru untuk pertahanan dan deteksi juga akan terus memainkan peran penting dalam mengurangi ancaman dari senjata nuklir. Misalnya, sistem pertahanan rudal berbasis ruang angkasa atau sistem pertahanan berbasis laser yang dapat menanggulangi rudal hipersonik atau serangan nuklir jarak jauh. Meski teknologi ini menjanjikan, tantangannya tetap besar, terutama dalam hal efektivitas dan keterjangkauan biaya, serta potensi terjadinya perlombaan senjata baru. Secara keseluruhan, mencegah penggunaan senjata nuklir memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan diplomasi, pengendalian senjata, inovasi teknologi, dan kesadaran global yang lebih besar. Dunia harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa senjata nuklir tidak menjadi instrumen dari kebijakan luar negeri yang destruktif, melainkan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai bagi generasi mendatang. Keberhasilan dalam mencapai tujuan ini akan sangat bergantung pada komitmen kolektif negara-negara di seluruh dunia untuk mengutamakan perdamaian dan menghindari jalur kekerasan yang tak terkontrol. Mengingat kompleksitas masalah senjata nuklir dan dampaknya yang jauh melampaui batasan konflik militer, penting juga untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dalam setiap diskusi terkait penggunaan senjata ini. Setiap keputusan yang diambil dalam konteks penggunaan senjata nuklir akan memiliki efek jangka panjang terhadap kehidupan manusia, baik dalam hal kesehatan, penghidupan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan dunia bebas nuklir harus melibatkan perspektif kemanusiaan yang lebih mendalam, yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Selain itu, pengaruh perubahan iklim dan degradasi lingkungan sebagai akibat dari potensi penggunaan senjata nuklir juga harus menjadi fokus perhatian global. Efek nuklir musim dingin yang diperkirakan dapat terjadi akibat serangan nuklir, yaitu penyebaran debu dan jelaga ke atmosfer yang dapat menyebabkan penurunan suhu global, merusak hasil pertanian, dan memperburuk kelaparan di seluruh dunia, adalah ancaman nyata yang dapat memperburuk krisis kemanusiaan secara besar-besaran. Oleh karena itu, perlunya upaya untuk mengurangi potensi penggunaan senjata nuklir tidak hanya demi perdamaian, tetapi juga demi melindungi ekosistem dan menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang. Satu hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan komitmen dari negara-negara besar yang memiliki senjata nuklir, khususnya dalam hal mengurangi ketegangan dan membangun kerjasama internasional. Peran Amerika Serikat, Rusia, dan China dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri mereka tidak mengarah pada ancaman nuklir akan sangat menentukan stabilitas dunia. Oleh karena itu, setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh negara-negara ini harus mempertimbangkan konsekuensi global, bukan hanya kepentingan nasional semata. Selain itu, keterlibatan organisasi non-pemerintah, NGO, dan kelompok masyarakat sipil sangat penting dalam mendorong kesadaran global terhadap bahaya senjata nuklir. Banyak organisasi internasional, seperti Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir, ICAN, telah memainkan peran kunci dalam memobilisasi opini publik dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju pengurangan dan penghapusan senjata nuklir.